Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Oke, kita akan lanjutin alur cerita Grid part terbaru ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang mau menonton part-part sebelumnya atau mau menonton dari part pertama, linknya ada di deskripsi di bawah. Lengkap banget. Karena udah capek-capek cek deskripsi, di sana juga ada link untuk traktirin kopi supaya kita makin semangat lagi ngupdate video terbarunya. Dan part kali ini sepertinya juga part terakhir karena komiknya udah mentok ke palingan terbaru. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Grid berhasil memenangkan kompetisi boss raid ngalahin Drake berlevel 400-an sendirian. Dimana di serangan terakhirnya, Grid melancarkan sebuah serangan dengan damage yang sangat fantastis, yaitu sekitar 20 juta damage dan menghabiskan lebih dari setengah darah Drake itu. Dengan kemenangan yang sangat sensasional tersebut, ngebuat namanya cukup terkenal dan bahkan perusahaan sponsor nangis bahagia karena mereka mendapatkan jackpot tentunya dengan ketenaran Grid. Terlihat setelah itu Zibal sangat kesal dengan kemenangan Grid tersebut. Dia bilang kepada Leol, critical dan seluruh unique efek dari itemnya aktif semua di saat bersamaan. Dia cuma hoki doang. Ku yakin damage gila itu murni hoki, sialan. Leol yang berada di sampingnya sih cuma bisa tersenyum. Karena sebagai ahli strategi dari guild OVG, hal-hal semacam ini udah sangat sering dia lihat dari Grid yang gak pernah berhenti mengagetkan semua orang. Grid sih di depan Zibal yang mendengarkan sindiran itu cuma diam aja karena dia tahu seberapa payahnya dia dalam hal keberuntungan. Kok masih ada orang yang menganggapnya beruntung? Gak berselang lama tiba-tiba wartawan datang mewawancarai Grid. Mereka nanya mengenai kompetisi crafting yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Mereka bilang dengan selesainya kompetisi raid kali ini berarti kompetisi berjenis tim udah selesai semuanya. Tinggal kompetisi crafting dan 3 jenis pertandingan individual lainnya yang tersisa. Dengan 3 medali emas yang didapatkan negara Anda, bukankah Korea masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama dalam keseluruhan kompetisi internasional ini? Apakah Anda akan membatalkan keputusan Anda yang sebelumnya yang bilang gak akan berpartisipasi dalam kontes crafting? Grid pun ngejawab dengan tegas, kan udah ku bilang, aku gak akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Kenapa juga orang dewasa harus bermain di taman kanak-kanak? Tiba-tiba dari belakang sana, Panmir rank 1 global kelas Blacksmith menjawab, apakah bobot dari titel legendary Blacksmith terlalu membebanimu? Zibal yang berada di depannya langsung bilang ke Panmir, hei, jangan lakukan yang gak perlu, diamlah. Zibal takut kalau Panmir malah memprovokasi Grid karena dengan gak ikutnya Grid dalam crafting itu berarti kesempatan besar bagi Amerika untuk mendapatkan medali emasnya. Grid menoleh ke arah Panmir dan ngejawab, oh kau Panmir kah? Blacksmith peringkat pertama ranking global. Siapa sangka aku ketemu dengan player terhormat di sini. Apa bermain di peringkat teratas menyenangkan bagimu? BTW sebelum kita ngelanjutin, Mimin akan ngejelasin kenapa Panmir yang berada di rank top global Blacksmith bukan Grid. Karena Grid enggak mendaftarkan dirinya ke ranking manapun. Itu adalah hal yang dia lakukan sejak awal dulu. Oke lah, lanjut. Panmir mendekati Grid dan bilang, ya berkatmu aku sedikit menikmati waktuku sebagai top global Blacksmith. Dan aku akhirnya paham kenapa kau bersikeras gak mau ikutan dalam kompetisi crafting ini. Panmir menepuk pundak Grid dan bilang, apa yang kau pikirkan memang benar. Seorang blacksmith memang harus mengetahui bagaimana cara menempa, bukan hanya memanfaatkan api dengan gampangnya menggunakan kelasmu itu. Dan tentu saja hal semacam itu gak akan pernah bisa melampaui kemampuan blacksmith sesungguhnya sepertiku ini. Lebih dari kelas manapun, blacksmith adalah profesi. Ketika menciptakan sebuah equip dibutuhkan kedalaman yang berjalan beriringan dengan waktu pembuatan. Aku menghargai keputusanmu untuk gak mengikuti banyak kompetisi lagi. Untuk kemampuan blacksmith sedangkal dirimu hanya akan menurunkan wibawa titel legendarimu, bukan? Jadi tetaplah menjadi boneka yang menawan, yang membuat publik mengagumi profesi ini, anak muda. Grid terdiam sejenak mendengarkan perkataan itu dan dia tersenyum lalu ngejawab, baiklah Pak Tua, kalau begitu ayo bertanding dengan boneka yang menawan ini. Zibal yang di belakang sana langsung berkeringat mendengarkan Grid ikut kompetisi crafting tersebut. Sedangkan Leol tersenyum dan bilang dalam hati, Kraugel, sepertinya dewa masih gak menelantarkan ibumu. Kenapa Leol mengatakan demikian? Karena jika Grid bisa menang mengalahkan Amerika, maka kemungkinan Rusia untuk menjadi juara umum kompetisi internasional pun akan semakin besar tentunya. Sesampai di ruangan istirahat tim Amerika, pelatih negara tersebut sedikit memarahi
Panmir karena memprovokasi Grid sehingga Grid ikut dalam kompetisi crafting ini. Dia bilang, kau sendiri tahu bukan apa kelas dia. Kau berniat bersaing dengan mengandalkan keberuntungan. Karena keberanian gilamu itu, kau mungkin akan kehilangan medali emas yang hampir kau gapai. Panmir pun ngejawab, keberanian gila, keberuntungan. Kau menyebutkan keberuntungan padaku, orang yang gak pernah meninggalkan blacksmith selama 3 tahun setelah semenjak peluncuran Satify. Kau kira aku menghabiskan 8 jam untuk membuat setiap item itu akan kalah dengannya? Zibal pun nanya, jadi maksudmu waktu yang dihabiskan untuk crafting itu berkolerasi dengan kemenangan? Panmir pun ngejawab lagi, ya tentu aja bro, penggunaan waktu itu adalah alasan kenapa dia gak akan bisa melampauiku. Terlebih lagi, penggunaan waktu 8 jam untuk crafting manual, bukan crafting auto. Biasanya untuk auto crafting itu memanfaatkan sistem seperti menempatkan blueprint, menyiapkan material, lalu tinggal tekan tombol craft untuk menyelesaikan secara otomatis. Ya, auto craft seperti itu akan memakan waktu 5 menit sampai 6 jam sampai item selesai. Tapi itu murni dengan bantuan sistem. Dan grade juga status yang didapatkan akan beragam pula. Murni keberuntungan seperti yang si Grid itu lakukan selama ini. Tapi tentu aku berbeda, Bung. Aku selalu melakukan crafting secara manual, mulai dari pengaturan api dengan teliti dan segala proses crafting persis seperti pembuatan item di dunia nyata. Jadi itulah keunggulanku dari Grid. Pekerjaan dengan manual adalah hasil dari berbagai kegagalan dan percobaan. Boneka seperti Grid yang selalu menggunakan tombol craft otomatis dengan nyaman dan dimabukkan dengan advance skill legendarinya, mana tahu sih soal keuntungan dari penggunaan manual crafting. Setelah menghabiskan 10 jam menguras fisik di manual crafting, maka biasanya sebuah item akan dipenuhi dengan status yang luar biasa. Jadi kalian gak perlu khawatir. Walaupun Grid nanti membuat item legendary dengan keberuntungannya, aku yakin item rank unik milikku jauh lebih berbobot dan dipenuhi dengan stat mengerikan yang membuat penilaiannya akan jatuh dengan telak ke tanganku. Item yang dibuatnya itu adalah item legendary palsu dari produk tombol crafting auto. Karena di level seorang ahli sepertiku yang bisa menciptakan 12% karya yang lebih baik dari blueprint asalnya, perbedaan kami itu sangat besar, Bung. Leol hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan tersebut. Dalam hatinya dia bilang, kalau nggak salah, waktu rata-rata dari setiap item yang di-craft oleh Grid itu sekitar 20 jam ya. Apa aku salah mengingat? Beberapa jam kemudian terlihat Grid sedang ngelihat bahan-bahan crafting yang di-drop dari boss raid sebelumnya, Drake. Item-itemnya sangat luar biasa dan memicu ide-ide crafting yang terus berputar di kepala Grid. Sistem mengatakan komponen-komponen yang didapatkan Grid itu lebih keras dibandingkan material manapun di pertambangan manusia. Dan yang paling OP dari drop tersebut adalah bahan craft bernama Drake Heart, di mana jantung yang samar-samar membawa garis keturunan naga dan dapat meningkatkan magic juga menghasilkan api. Dalam hati Grid, kalau dibuat menjadi pedang ataupun armor, maka akan memberikan damage api secara terus-menerus ataupun berkala. Wah, mantap jiwa. Setelah ngelihat item-item tersebut, Grid diam sejenak dan membuka blueprint Longsword. Ya, itu adalah blueprint untuk kompetisi crafting besok, di mana para kontestan harus membuat sebuah pedang yang hebat. Grid menghela napas panjang dan bilang, crafting itu setengahnya mengandalkan keberuntungan. Kalau aku dapat grade normal, pasti sangat memalukan. Tahun lalu aku nggak ikut karena aku nggak percaya akan keberuntunganku. Tapi sekarang aku malah memprovokasinya. Kenapa aku bodoh sekali, kata Grid mengeluh. Grid bilang lagi, memang aku memiliki pengalaman yang tinggi dalam membuat sword. Aku udah membuat lebih dari 3.000 sword untuk prajurit Raidan. Tapi aku masih belum percaya diri. Katanya boneka menawan ya. Sial, membuat naik darah aja. Lihat aja nanti Panmir. Lalu tiba-tiba Leol datang dan bilang, wah gitu dong, itu baru semangat. Aku mendukungmu menang, Grid. Kesuksesanmu pasti akan menguntungkanku juga, khususnya jika aku ingin membawa Kraugel masuk ke dalam OVG, katanya dalam hati. Leol bilang ke Grid, jangan sampai lengah, Grid. Aku sarankan kepadamu tetap berpegang pada manual crafting. Grid pun ngejawab, hah? Bicara apa kau? Jelas-jelas menempa itu adalah pekerjaan manual. Kau kira aku membuatnya dengan pantat, kampret? Leol tersentak dan bilang lagi, bukan maksudku. Kalau kau mau menggunakan sistem crafting otomatis, ku sarankan jangan lakukan itu nantinya. BTW, kau selalu crafting menggunakan tombol crafting otomatis, bukan? Grid pun ngejawab, hah? Tombol craft? Apa?
tombol craft otomatis? Apaan itu? Aku baru dengar. Kalau soal menempa, aku ini jauh lebih ahli darimu, bocah pintar. Tiba-tiba Leol berbalik badan sambil menangis dan tubuhnya bergetar. Leol bilang dalam hatinya, saking terharunya aku harus menangis kayak gini. Dia ternyata gak pernah menggunakan tombol crafting otomatis. Bodohnya aku meragukannya. Sial. Prediksi akurat untuk besok tentu gak perlu ditanyakan lagi siapa pemenangnya, bukan? Dan akhirnya keesokan harinya MC pertandingan pun berteriak, kita memasuki hari yang ke-17 kompetisi internasional Pesta Api dan Baja. Sebuah kontes item crafting untuk para blacksmith akan segera dimulai. Terdapat total 23 blacksmith dari berbagai negara yang berpartisipasi dan batas waktunya adalah 8 jam. Dalam kompetisi ini harus membuat longsword paling luar biasa dengan blueprint dan material yang telah disediakan juga dalam batas waktu yang udah ditentukan. Mendengarkan durasi waktunya adalah 8 jam, Grid kaget luar biasa. Ngelihat wajah kaget Grid, Panmir bilang dalam hatinya, agar bisa menjadi blacksmith hebat, bercucuran keringat dan menempa selama 8 jam adalah kuncinya, Grid. Bagimu yang bahkan menganggap 8 menit terlalu lama untuk menekan tombol murahan itu, 8 jam ini akan menjadi penantian yang mengerikan, bukan? Bersantailah semaumu. Namun jangankan bersantai, Grid berada dalam masalah karena durasi rata-rata dia menempa item adalah sekitar 20 jam. Grid bilang dalam hati, 8 jam untuk membuat pedang? Kok bisa, anjir? Bukankah ini kontes untuk membuat item? Mereka kira ini kontes buat boneka apa? Cuma 8 jam. MC pertandingan pun bilang, para juri akan melihat dari grade, stat, rarity, dan juga tampilan itemnya. Akan ada 13 juri dalam penilaian kali ini, termasuk direktur dari SA Group, Yon Sang-min. Ini adalah kontes 8 jam yang dimulai dari perapian panas. Dan akhirnya para blacksmith pun memulai dari tahapan awal. Banyak orang yang bersemangat dengan hadirnya Grid dalam kompetisi ini. Tapi nggak sedikit juga mengejek karena mereka menganggap Grid adalah blacksmith tombol otomatis. Namun tiba-tiba seseorang mendekati Grid dan bilang, "Gak kusangka aku bisa ketemu dengan legendary blacksmith secepat ini. Ini suatu kehormatan bagiku. Lama nggak berjumpa, Grid," kata seorang anak yang berambut putih yang bernama Steim. Ya, dia adalah anak yang pernah dijumpai Grid dulu. Grid langsung menyapanya dan bilang, "Wah, kau si anak baik waktu itu, bukan? Kau ikut lomba juga." Jadi Steim ini adalah perwakilan dari Inggris dan dia memenangkan juara kedua dalam kompetisi internasional tahun lalu. Dalam hati Grid bilang, dia juara 2? Wah, boleh-boleh. Dia udah banyak berkembang ya. Lalu Grid pun bilang ke Steim, "Teraknya udah keluar. Hati-hati, ini berbahaya. Sebaiknya kau fokus juga jika kau ingin timingnya nggak terlewati." Grid ngelihat ke arah tungku bakarnya dengan fokus. Jadi, apa itu terak? Terak yang dimaksud oleh Grid adalah ampas yang dihasilkan saat peleburan. Mendengarkan itu, Steim sangat kaget dan dia keheranan dan dibilang dalam hati, dia udah mencapai suhu peleburan. Steim pun berteriak kepada Grid dan bilang, "Grid, kontrol pembakaranmu sangat luar biasa." Padahal yang lain baru bersiap meleburkan biji. Grid ngejawab, "Hah? Masih bersiap? Kok bisa?" Grid ngelihat ke arah Panmir. Bener, Panmir masih melakukan peleburan. Dia jauh lebih lambat dari Khan. Apa kekhawatiranku mengenai keberuntungan itu hal yang gak perlu ya? Peserta lain yang ngelihat kerja Grid pada menggerutu. "Hah? Grid udah mencapai tahap refining? Aku kira dia cuma melakukan craft otomatis." Jadi sedikit penjelasan lagi. Tahap refining adalah tahapan pembersihan logam meleleh agar menjadi lebih murni. Steim pun langsung menuju ke tempat perapiannya agar nggak ketinggalan jauh dari Grid. Dia bilang dalam hati ketika mendengarkan orang-orang itu menggerutu kepada Grid, kalau temperaturnya salah, hasil logam juga akan menjadi berantakan. Yang dilakukan itu melebihi crafting otomatis, bro. Come on, dia bisa menilai suhu panas dan dingin dari hanya warna apinya doang. Kemampuan Grid yang sesungguhnya itu ya tentu aja datang dari craft manual. Di sini aku sedang bersaing dengan legendary blacksmith itu sendiri di perlombaan. Aku harus melakukan segala hal dengan kemampuan terbaikku. Aku ingin melawannya dengan sungguh-sungguh. Panmir mendekati Steim dan bilang, "Kelihatannya si legendary itu tahu lebih banyak dari sekedar dasar blacksmith ya." Steim pun ngejawab, "Sebenarnya dia jauh lebih dari itu. Anda pasti akan sangat kaget ketika melihatnya, Tuan Panmir." Dengan tersenyum Panmir bilang, Ya, aku memang menghargai kemampuan manajemen apinya. Tapi orang-orang terlalu menilai tinggi dirinya karena titel legendarinya, bro. Kerja cepat bukanlah segalanya. Kedalaman item dan ketelitian adalah segalanya. Tetap aja seperti tahun lalu, ini akan menjadi pertarungan antara kita lagi." Steim ngejawab lagi sambil tertawa.
Kepercayaan diri itu memang bagus, tapi sepertinya panggung utama kali ini bukan milik kita. Lihatlah dia Tuan Panmir, lihat segala pergerakannya. Dia sangat berbeda dari kita. Dengan penasaran Panmir bilang, "Hah? Berbeda? Berbeda apanya?" Ketika Panmir ngelihat Grid kerja, dia sangat kaget. Apa yang dia lakukan? Dia membentuk logam. Dia bukan menuangkan logam ke cetakan, tapi membentuk dengan palu. Tapi itu kan butuh waktu yang sangat banyak, bukan? Apa dia berniat melakukan kontes jangka panjang? Membentuk logam itu harus dilakukan berulang-ulang dengan kegiatan melipat dan memalu. Logam juga membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dan konsistensi yang luar biasa pula. Terlebih lagi dia harus membuat longsur, bukan? Sekalipun hasilnya menjadi lebih kuat dan presisi dibandingkan dengan mencetak, itu butuh waktu mendinginkan, memoles, membentuk pedang lagi. Waktu yang dibutuhkan itu sangat lama. Apa dia sedang menunjukkan kepada kita kalau dia bisa membentuknya dengan baik dalam waktu 8 jam? Di samping itu, lihatlah gerakannya. Itu bukanlah gerakan amatiran. Kecepatan yang luar biasa, presisi jauh melebihi blacksmith rata-rata. Benar-benar mengesankan. Itu adalah pergerakan dengan ribuan kali latihan. Nggak ada satupun gerakan yang terbuang. Sial, aku nggak bisa hanya menontonnya. Tetap fokus, kata Panmir dengan berkeringat sambil kembali ke tungkunya. Setelah 8 jam, akhirnya kompetisinya pun berakhir dan semua orang udah menyelesaikan pekerjaan mereka. Saatnya penilaian. Satu persatu longsur dibawa untuk dinilai. Dan dari penilaian rata-rata, setiap pedang berada di grade rare. Ada juga yang epic. MC mengatakan, hebat sekali. Seperti yang diduga, grade rendah adalah rare. Tapi sebuah pedang nggak ditentukan hanya dari grade-nya doang. Para juri akan memberitahu rincian stat dari masing-masing pedang dan menilainya dengan sangat teliti. Akhirnya pedang dari Steam pun dinilai. Itu adalah pedang dengan grade unik. Pedang yang sangat seimbang dalam setiap statnya, di mana attack powernya adalah 421. Juga saat health berada di bawah 30%, maka akan meningkatkan attack powernya 15% tambahan dan menambah critical rate sebanyak 15% juga. Dan selanjutnya adalah item milik top global pertama blacksmith, yaitu Panmir. Dengan advance blacksmith level 9, maka setiap item dengan rank unik akan menaikkan seluruh statnya sebanyak 12%. Sebuah pedang dengan attack power 451 dengan grade unik juga memiliki skill khusus, yaitu setiap menyerang terdapat peluang untuk mengubah panjang pedangnya. Bahkan memiliki normal damage tambahan 15% dan akurasi 7%. Pedang yang gak mudah untuk hancur. Benar-benar pedang yang luar biasa untuk senjata level 300-an. Dengan wajah puasnya, Panmir bilang dalam hati, ini adalah mahakarya terbaikku. Aku menang. Dan terakhir adalah penilaian dari sang legendary blacksmith Grid dari Korea. Dengan berkeringat, Grid gemetaran dan bilang, Sial, apa ini sialan? MC pertandingan dengan gak percaya mengatakan pedang yang dibuat Grid adalah grade normal. Tentu itu ngebuat seluruh orang kaget. Hah? Grade normal? Hasil yang gak terduga-duga dari seorang legendary blacksmith. Hanya normal? Stay benar-benar gak percaya dengan hasilnya Grid. Panmir sih slow aja. Wajahnya seolah bilang seperti yang dia duga awalnya. Dan blacksmith lainnya berbincang di belakang sana. Mereka bilang, seorang blacksmith yang baik harusnya bisa membuat item minimal itu grade rare, bukan? Apa dia melewatkan sesuatu dalam pembuatannya? Orang yang lain pun ngejawab, penempannya pasti terlalu berlebihan dan dia merusak pedangnya. Goblok. Dia selalu bergantung pada crafting otomatis, jadi kemampuan manualnya sangat buruk. Bahkan apa gear yang dipakainya itu dia buat sendiri, sangat meragukan. MC berteriak, Grid sang legendari sepertinya kehilangan kesempatan memenangkan pertandingan ini dengan item grade normal yang dibuatnya. Bahkan saat ini keluarga Grid menonton dari TV kesal dengan perkataan itu. Tapi adiknya ngelihat ada sesuatu yang ganjal di sini. Dia bilang, tunggu ayah, lihatlah, kayaknya kenapa kelihatannya dia sangat bingung. Ada apa dengan wajah Grid Opa? Dibandingkan sedih, dia lebih kelihatan seperti kesal dan bingung, bukan? MC membawa pedang Grid untuk dinilai lebih detail kepada 13 juri yang menilai. Tapi Grid memegangi kaki MC dan teriak, Jangan bawa pedang itu, jangan bawa pergi pedang itu, kata Grid berteriak sambil menangis. Ngelihat itu Panmir kesal dan bilang, dasar bodoh. Dia membuat keributan karena nggak ingin juri menilai item gagalnya itu. Padahal udah kubilang nggak usah ikut. Tapi selegenda gadungan itu membuat reputasi blacksmith kami ternoda dengan sikap bodohnya.
Grid tetap bersikeras gak memberikan pedangnya kepada juri. Bahkan dia sampai dipaksa mundur agar penilaiannya bisa dilakukan. Grid pun mengingat ketika momen dia menyelesaikan pedangnya sebelumnya. Ketika dia baru aja menyelesaikan pedang craftnya, sinar yang sangat terang terpancar kuat di pedangnya. Dan notif mengatakan, "Seeing the God Technique active." Sebuah blacksmith level 10 yang menghasilkan 20% tambahan stat seluruh item. Dan akhirnya sebuah pedang normal yang bernama Sealed Transcendent Sword berhasil dibuat. Dengan sangat kaget mata juri terbuka dengan sangat lebarnya. Itu adalah sebuah item bertipe growth. Ketika mereka menilainya, notif dalam item yang dinilai oleh para juri mengatakan sebuah longsword yang diciptakan dengan kemampuan dan tekad yang melebihi batasan manusia. Sebuah item growth yang akan terus berkembang bahkan melebihi mythical item tercipta. Notif mengatakan ini adalah sebilah baja yang ditempa lebih dari 45.000 kali dalam jangka waktu yang singkat, menciptakan sebuah mahakarya pedang setingkat dewa. Akan tetapi pedang ini dibatasi pada wujud awalnya, sehingga kekuatannya masih tersegel. Secara berangsur akan menemukan wujud yang sebenarnya dan melepaskan kekuatan sejatinya. Tiba-tiba notif pun muncul di depan Grid. Anda adalah player pertama yang berhasil membuat item tipe growth. Setelah mengetahui apa yang mereka nilai, kehebohan luar biasa benar-benar nggak terbendung lagi. Semua orang mengatakan, pedang apa ini? Item tipe berkembang, pedang dewa. Ini adalah mahakarya yang jauh melebihi item tipe legendari sekalipun. Dengan berkeringat dingin, Panmir bilang, dia membuat item itu. Tidak, apa mungkin seorang player bisa membuatnya? Setelah kehebohan tersebut, beberapa menit pun berlalu dan penilaiannya udah keluar. Sekarang adalah pengumuman juaranya. MC mengatakan kalau di antara pedang Panmir dan pedang Stem yang sama-sama unik, maka pedang milik Panmir memiliki status yang lebih baik. Tapi di atas itu tentu hanya satu pedang yang jelas-jelas jauh melebihi pedang buatan Panmir. Dalam hati Panmir bilang, waktu adalah kekuatan. Peribahasa itu sangat berlaku bagi blacksmith manapun. Aku mengakuimu, Grid. MC berteriak, satu-satunya mahakarya yang akan terus tumbuh bersama masa depan playernya, Sealed Transcendent Sword, dinyatakan sebagai gear terbaik tahun ini. Akan kami hadiahkan medali emas kepada Grid dari Korea. Sambil berteriak di belakang sana, Grid bilang, mana sudi ku terima medali emas itu. Bajingan, cepat kembalikan pedangku. Sambil menangis, Grid bilang dalam hati, aku udah mengikuti metode biasanya, tapi kenapa malah membuat item tipe growth dengan kekuatan yang sangat luar biasa itu? Kapan lagi aku bisa membuat item semacam itu dengan keampasan hokiku ini? Namun di belakang sana Panmir dan Stem pun memberikan penjelasan kepada Grid untuk menerima ini. Berhentilah keras kepala Grid dan terimalah. Aku benar-benar terpesona dengan keahlianmu dan pemandangan indah yang kau buka di luar cangkang blacksmith itu. Karyamu akan membuatku semakin mencintai kelas ini. Dan biarkan pedangmu itu menjadi sebuah legenda yang akan menjadi tujuan akhir dari setiap blacksmith nantinya. Akhirnya Grid tenang dan bahkan kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat lalu bilang, kurasa kau benar, pedang itu pasti nggak akan menjadi ciptaan terakhirku. Aku nggak akan mengajari caranya. Tetaplah berjuang. Dengan itu berakhir pula kompetisi crafting dan selanjutnya adalah kompetisi bernama Pet Marathon. Di tahun lalu Grid berhasil memenangkan menggunakan kucing demonik terkuat neraka bernama Noi. Dan apakah akan terjadi dalam pertandingan Pet Marathon kali ini juga? Nantikan terus alur cerita Grid hanya di channel Fokuzer Anime dan stay on it.